Nah, Nana Ustadz, kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Ya, langsung saja ya, perkalian pecahan. Pada perkalian pecahan, antum harus melakukan perkalian pembilang sama pembilang, pembilang sama pembilang, dan penyebut sama penyebut. Ya, itu caranya. Nah, di sini pembilangnya 4 dikali 3 ya, berarti 4 kali 3 12. Penyebutnya dikali sama penyebut 9 kali 8 berapa? 72 ya. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Nah, jika bisa disederhanakan, disederhanakan ya. Kita lihat. Di sini ada 12 sama 72. Nah, dia sama-sama bisa dibagi dengan 12. Ya. Jadi kita sederhanakan menggunakan pecahan senilai. Kalau pecahan senilai kan kemarin bisa dikali dengan angka yang sama, bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, Ustadz sekarang membaginya dengan angka yang sama. Nah, kalau Ustadz mau memperkecilnya, mau menyederhanakannya, ya, kayak ingat ya pecahan senilai ya. Nah, di sini 12 dibagi 12 dapatnya 1 ya, per 72 dibagi 12 dapatnya nah, begitu caranya ya. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah daripada ini ya. Nah, coba untuk lihat cara yang kedua. Kalau ini mungkin antum bingung kan, 12 sama 72 itu kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa ya? Nah, jadi nggak usah langsung bagi 12. Nah, boleh dibagi berapa dulu, pokoknya dia sama-sama bisa dibagi. Nah, ya, bisa ya. Nah, sekarang kita coba cara yang lebih gampang ya. 12 apa ya? Nah, 4 per 9 dikali 3 per 8. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingat ya, semua pembilang ini dia berhak dibagi sama semua penyebut. Jadi dia boleh, semua pembilang boleh dibagi dengan semua penyebut. Ya, ingat. Nah, pokoknya dimanapun posisinya pembilang ini boleh dibagi dengan semua penyebutnya. Ya, oke, di sini bisa melihat 4 ini dia bisa dibagi sama 8. Maka usah bagi dulu. 8 dibagi 4 dapatnya 2. 4 dibagi 4 1 ya. Nah, 9 sama 3 juga bisa dia. Nah, 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Setelah kita lakukan pembagian tadi, ya. Kalau bisa dibagi ya. Kalau tidak bisa jangan dibagi-bagi, dipaksain ya. Ini kenapa Ustaz bagi? Karena dia bisa dibagi. Ya. Baru kita kalikan. 1 dikali 1 1 kali 1 berapa? 1 ya. 3 dikali 2 6. Nah, sama dia kan. Kalau ini kita sederhanakan dulu, kita bagi-bagi dulu, baru kita kali pembilang sama penyebut sama penyebut. Kalau ini kita langsung kali pembilang sama pembilang, penyebut kali penyebut. Setelah itu kita perkecil dengan pecahan senilai. Nah, saran Ustadz lebih baik gunakan yang ini. Kita sederhanakan dulu, baru kita kali. Ya, lebih gampang hasilnya, langsung ketemu. Kalau ini nanti bingung bagi-baginya ya. Baik tuh. Nah, kalau lain kita lanjut yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian pecahan. Ya. Nah, pada pembagian pecahan, ya, perhatikan. Nah, kita tidak bisa langsung melakukan sama seperti perkalian tadi. Kalau perkalian langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, tidak bisa ya. Kalau pada pembagian tidak bisa kita melakukan hal itu. Caranya gimana? Nah, caranya tanda bagi ini harus berubah jadi tanda kali terlebih dahulu. Nah, perhatikan cara Ustaz. Yang pertama, pecahan yang di depan biarkan saja seperti itu. Nah, 3/7 dia tetap jadi 3/7. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Nah, jika tanda bagi sudah berubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang di belakang harus dibalik posisinya. 9 per 14 berubah menjadi 14 per 9. Nah, jika dia sudah seperti ini, baru kita lakukan seperti perkalian tadi. Ya, jadi dia tidak bisa langsung. Kalau dia bagi tidak bisa langsung kita lakukan seperti perkalian tadi. Harus diubah dulu menjadi tanda kali. Ya, perhatikan ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Yang di depan biarkan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Nah, pecahan yang di belakang dibalik posisinya. Nah, setelah itu baru kita lakukan seperti perkalian tadi. Kalau dia sudah menjadi tanda kali, maka kita bisa lakukan ya penyelesaiannya. Nah, lihat.
cara seperti yang saya ajarin tadi, semua perkalian bisa kita langsung kalikan aja. 3 kali 14 bisa, langsung hasilnya berapa. Tapi lakukan seperti yang gampang tadi, yang mudah tadi saja ya. Semua pembilang bisa dibagi dengan semua penyebut. Nah, di sini Ustaz melihat 3 bisa dia dibagi sama 9. Jadi kita sederhanakan aja dulu ya. Nah, 3 dibagi 3 1 ya, 9 dibagi 3 3. Nah, 14 sama 7 juga. 14 dibagi 7 dapat 2 ya. 7 dibagi 7 1. Nah, setelah itu baru kita kali. Kalau sudah sederhana dikali lagi. 1 dikali 2 2. 1 dikali 3 3. Nah, jadi hasil akhirnya 2 per 3. Bisa ya? Nah, kalau belum bisa ulang-ulang lagi videonya sampai itu mengerti ya. Oke, enter. Nah, Ustaz, kalau tadi kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau sekarang kita campur. Nah, ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, perkalian, kita campur sekarang. Bagaimana caranya? Ya. Nah, jika ada tanda bagi, kali, kurang, tambah dalam sebuah soal, maka selalu berlaku rumus kabataku ya. Kabataku, apa itu kabataku? Kali, bagi, tambah, kurang. Nah, dahulukan kali dan bagi. Kali dan bagi itu posisinya paling kuat. Jadi kalau ada dalam sebuah soal, ada kali atau bagi, nah, ada tambah, ada kurang, maka dahulukan yang kali atau bagi. Nah, jika kali atau bagi dia sama-sama ada di sebuah soal, maka dahulukan mana lebih dulu. Apakah kalau posisinya bagi di depan, maka bagi dulu. Kalau kali di depan, kali dulu. Nah, karena kali sama bagi sama kuat. Tapi kalau misalnya kali sama tambah, maka kali yang kita dahulukan. Nah ya. Nah, tapi kalau misalnya tambah sama kurang juga, mana yang posisinya di depan, itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Paham ya? Ingat, kali, bagi, tambah, kurang. Kali sama bagi posisinya paling kuat. Nah, sekarang perhatikan aja soal ini ya. Di sini ada kurang dan kali. Mana yang lebih kuat? Ingat, kali dia lebih kuat. Maka kali yang lebih dahulu kita kerjakan. Nah, berarti kita mengerjakan yang ini terlebih dahulu ya. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang kita kerjakan ini, nah yang tidak kita kerjakan, kita turunkan saja. Nah, lihat ya, 38 bisa turunkan, ini bisa turunkan. Nah, ini baru kita kerjakan ya. Yang kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, dia kali. Kalau kali tadi kan bisa langsung ya, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, atau kita sederhanakan dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita bagi semua pembilang dengan semua penyebut. Kalau bisa dibagi, kalau tidak bisa jangan. Kita lihat 2, dia ternyata bisa dibagi sama 4 ya. Nah, kalau sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, 1 sama 3, tidak usah karena dia sudah tidak bisa lagi ya. Kalau udah 1 dia tidak bisa lagi. Sudah sampai 1 aja. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan pembagian tadi, baru kita kali. Nah, pembilang kali pembilang. 1 dikali 1, 1 ya. 3 dikali 2, 6. Ya. Jadi yang tadi kali udah berubah menjadi 1/6. 2/3 kali 1/4 berubah menjadi 1/6. Nah, setelah itu baru kita lakukan lagi. Nah, proses selanjutnya. Nah, di sini ternyata dia menjadi 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau berbeda berarti kita lakukan lagi, kita cari KPK-nya 8 sama 6. Nah, Ustaz pakai cara yang 3 cara itu ya, Ustaz cara ini aja. Pertama Ustaz bagi 2. Kenapa Ustaz bagi 2? Karena bisa dibagi 2. Kalau nggak bisa jangan dibagi 2 juga ya. 8 bisa dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, Ustaz bagi 2 lagi. Kenapa? Karena masih ada yang bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2 lagi. 3 bagi 2 tidak bisa dia start. Kalau tidak bisa dia turun. Ingat ya, yang tidak bisa turun. Nah, masih bisa dibagi 2. Dibagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 dibagi 2 tak bisa lagi. Turun lagi. Nah, dibagi berapa lagi? Dibagi 3. Nah, satunya turun saja. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau dia udah jadi 1 semuanya baru. Nah, berarti KPK-nya ya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Semuanya ini ya, semuanya ini KPK. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Nah, berarti
semua penyebutnya berubah menjadi 24. Penyebutnya ini berubah menjadi 24 semuanya. Nah, setelah itu bagaimana? Ingat ya caranya. Penyebut sama penyebut dibagi. 24 dibagi 8. Penyebut dibagi penyebut. 24 dibagi 8 dapat 3. Dikali pembilang ya. Dibagi dan dikali. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. 24 bagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Ini juga sama. 24 dibagi 6, nah 4 ya. 4 kali 1, 4. Nah, 24 dibagi 6, nah ya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan pembilangnya. Nah, kalau penyebut sudah sama, tinggal ditulis penyebutnya di sini. Nah, 9 dikurang 4 dapat 5. Nah, jadi hasilnya 5 per 24. Nah, bisa ya? Kalau tidak bisa ulang-ulang lagi. Nah, kita coba soal yang lain ya. Oke. Nah, Ustaz, kalian perhatikan. Nah, soal di sini lebih banyak tandanya ya. Ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi. Nah, berlaku juga rumus tabataku di sini. Nah, kali, bagi, tambah, kurang. Maka yang paling pertama kita kerjakan itu adalah kali atau bagi. Nah, karena itu yang paling kuat di sini. Kita lihat, di sini ada kali, ada bagi juga. Mana yang lebih dulu kita kerjakan? Kerjakan yang lebih di depan posisinya. Nah, kali ini ya. Nah, tambah kurang nanti belakangan, karena dia paling dia lebih kurang, dia lebih apa ya? Yang lebih penting adalah kali sama bagi. Nah, maka tambah kurang nanti diterakhirkan ya. Nah, berarti ini dulu kita kerjakan dulu yang kali. Nah, sini saya kasih kata kurung, biar itu paham mana yang kita jawab terlebih dahulu. Yang tidak dikerjakan berarti biarkan saja. Nah, jangan diubah-ubah. Jadi ya, ini kita tidak mengerjakan. Nah, maka kita turunkan saja. Nah, ini kita kerjakan, biar nanti kita kerjakan. Nah, ini biar dikerjakan, biarkan saja dulu. Nah, diturunkan yang tidak dikerjakan diturunkan, yang dikerjakan baru kita kerjakan. Nah, di sini perkalian pecahan. Nah, sama seperti cara yang tadi ya. Kita sederhanakan aja. Semua pembilang bisa dibagi dengan semua penyebut. Kita cek 3 apakah bisa dibagi 5? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, biarkan, jangan dipaksakan. Dan kita cek 4 sama 8 bisa? Nah, bisa ternyata dia. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, setelah itu, baru kita kalikan pembilang sama pembilang. 3 kali 1, 3. Ya. 4. 2 kali 5, 10. Nah. Setelah itu kita cek lagi. Ya. Nah, kita cek lagi nih. Ada tambah, ada kurang, ada bagi. Yang mana kita kerjakan? Nah, pasti bagi sekarang yang kita kerjakan. Karena bagi yang lebih kuat daripada tambah sama kurang. Yang tidak dikerjakan, nah, kita turunkan lagi. 2 per 5 turun. 3 per 10 turun. Dikurang. Nah, pada pembagian bagaimana? Masih ingat tadi caranya? Nah, yang pada pembagian, yang di depan, tetap ditulis ya. Ini kita pindahkan aja sebelah sini. 1 per 6, tetap menjadi 1 per 6. Di sini aja terpindah ya. Nah, yang bagi berubah menjadi tanda kali. Ya, yang di belakang dibalik. 5 per 12 menjadi 12 per 5 ya. Ya, kita pilih ke sini ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan seperti perkalian. Nah, kita lihat 1 sama 5 biarkan saja ya, karena yang dibagi 1 pasti hasilnya seperti itu juga ya. Sekarang cek 12 sama 6, ternyata dia sama-sama bisa dibagi 6. 12 bagi 6 dapat 2, 6 bagi 6 dapat 1 ya. Nah, setelah itu baru kita kali pembilang sama pembilang. 1 dikali 2, nah ini di sini 2 kan. 1 dikali 5, nah 5 aja. Nah, jadi yang ini bagi udah berubah menjadi 2 per 5 ya. Nah, oke, betul. Nah, sekarang kita cek lagi. Ada tambah, ada kurang. Nah, kalau udah ada tambah sama kurang, nah, ini berarti penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebut berbeda, dicari KPK-nya ya. Nah, kita cari KPK-nya sekarang dari 5 dan 10. 5 sama 10 ya. Nah, sama-sama Ustaz bagi 2 dulu. Kenapa Ustaz bagi 2? Karena ini bisa bagi 2. Nah, 5 tidak bisa dibagi 2, turun. 10 bagi 2, 5. Nah, sekarang Ustaz bagi
Bagi 3 nggak bisa dia ya. Bagi 4 nggak bisa juga. Bagi 5 langsung dia. Nah, dibagi 5. 1, berarti KPK-nya ya 2 dikali 5. 2 kali 5 berarti 10. Berarti semuanya berubah menjadi 10 ya. Semua penyebut berubah menjadi 10. Dah. Ingat cara yang tadi lagi. Penyebut dibagi penyebut. Tadi pembilang. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 3, 3. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Nah, jika penyebut semua tidak sama, pembilang langsung dikerjakan. Nah, ada tambah, ada kurang. Tambah sama kurang sama kuat. Kerjakan yang lebih dahulu di depan. Berarti 4 tambah 3 dulu. 4 tambah 3, 7 baru ke yang belakang. 4 tambah 3, 7. 7 kurang 4, 3 lagi ya. Berarti 3 per 10. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ya. Paham tuh? Bisa ya? Kalau nggak bisa, ulang-ulang lagi pelajarannya ya. Nah, kalau sudah bisa, antum bisa kerjakan soal yang akan Ustaz berikan setelah ini. Nah, Ustaz sudahi materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.